Halo sahabat pendengar, dimanapun Anda berada. Setelah laut terbelah dan Fir'aun binasa bersama tentaranya, Nabi Musa dan Bani Israel menatap ke belakang dengan rasa tak percaya. Di hadapan mereka, lautan telah kembali seperti semula, tenang, seolah tak pernah terbuka. Mereka baru saja diselamatkan dari kekejaman yang menindas selama ratusan tahun. Musa menundukkan kepala, bersujud penuh syukur kepada Allah. Kaum Bani Israel pun menangis, sebagian karena haru, sebagian lagi karena masih belum memahami betapa besar kuasa Allah yang baru saja mereka saksikan. Namun, perjalanan mereka belum berakhir. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk membawa kaumnya menuju tanah yang dijanjikan. Mereka menempuh perjalanan panjang melewati padang pasir yang luas, panas, dan tandus, wilayah yang dikenal dengan nama Padang Tih. Di sanalah dimulai ujian baru bagi mereka. Bani Israel adalah kaum yang telah lama hidup di bawah penindasan. Mental mereka lemah, iman mereka mudah goyah. Tak lama setelah mereka diselamatkan, muncul berbagai keluhan. Mereka berkata kepada Musa, "Kami sudah bosan dengan makanan yang sama setiap hari. Mintakanlah kepada Tuhanmu agar menurunkan makanan lain untuk kami, sayur, bawang, dan buah-buahan." Musa menatap mereka dengan sedih. Ia berkata, "Apakah kalian hendak menukar yang lebih baik dengan yang lebih rendah? Bersyukurlah atas nikmat Allah yang telah membebaskan kalian dari Fir'aun." Tapi sebagian dari mereka tetap keras kepala. Mereka lupa pada mukjizat yang baru saja mereka lihat. Allah menurunkan mana dan salwa, makanan dari langit untuk mereka, namun mereka tetap tidak puas. Mereka ingin melihat Tuhan secara langsung dan berkata kepada Musa, "Kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah dengan mata kami." Maka Allah menurunkan petir yang menyambar mereka hingga mereka tersungkur pingsan. Namun karena rahmat Allah, mereka kemudian dihidupkan kembali agar menjadi pelajaran. Setelah peristiwa itu, Allah memanggil Musa untuk naik ke Bukit Thur atau Sinai dan berbicara langsung dengannya. Ini adalah pertemuan agung antara seorang nabi dan Tuhannya. Selama 40 malam, Musa beribadah dan berdoa hingga Allah menurunkan kepadanya kitab Taurat sebagai pedoman hidup bagi Bani Israel. Namun, di saat Musa berada di puncak gunung, terjadi hal yang menyedihkan di bawah Sara. Kaumnya kembali tergoda oleh bisikan syaitan. Seorang bernama Samiri membuat patung anak sapi dari emas yang mengeluarkan suara mirip lembu. Ia berkata kepada mereka, "Inilah Tuhan kalian dan Tuhan Musa." Tragisnya, sebagian besar Bani Israel mempercayainya dan menyembah patung itu. Ketika Musa turun dari gunung membawa Taurat di tangannya, ia melihat kaumnya sedang sujud di depan patung anak sapi. Wajahnya memerah karena marah. Dengan penuh amarah dan kesedihan, ia melemparkan lembaran Taurat itu dan menarik saudaranya, Harun, yang ia tinggalkan untuk menjaga kaum itu. Ia berkata, "Wahai Harun, apa yang menghalangimu ketika kamu melihat mereka tersesat? Mengapa kamu tidak mengikuti perintahku?" Harun menjawab dengan lembut, "Wahai saudaraku, janganlah engkau marah kepadaku. Mereka hampir saja membunuhku. Aku khawatir engkau akan berkata, 'Engkau telah memecah belah kaum Bani Israel.'" Musa pun menyadari bahwa kesalahan bukan pada Harun. Ia menenangkan diri, lalu menghadap kepada Allah memohon ampun untuk dirinya dan kaumnya. Setelah itu, Musa memerintahkan Samiri dijauhkan dari masyarakat, dan patung anak sapi itu dihancurkan, serta abunya dilemparkan ke laut. Musa menegur kaumnya dengan keras dan mengingatkan mereka bahwa Allah Maha Pengasih, namun tidak suka pada kesyirikan dan pengkhianatan. Setelah keadaan tenang, Musa kembali memimpin kaumnya menuju tanah suci yang dijanjikan. Sebuah negeri makmur yang akan menjadi tempat tinggal Bani Israel setelah penderitaan panjang mereka. Tapi saat mereka mendekati tanah itu, Musa mengutus beberapa orang untuk meninjau.
Ketika para utusan kembali, mereka berkata, "Di sana tinggal kaum yang sangat kuat dan gagah. Kami tidak sanggup melawan mereka." Mendengar kabar itu, ketakutan menyebar di antara Bani Israel. Mereka berkata kepada Musa, "Pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah. Kami akan duduk di sini saja." Betapa sedihnya hati Musa mendengar ucapan itu. Padahal mereka baru saja diselamatkan dari Fir'aun oleh kekuasaan Allah, namun kini mereka takut menghadapi manusia. Musa pun berdoa, "Ya Tuhanku, aku tidak memiliki kekuasaan atas diriku dan saudaraku, maka pisahkanlah antara kami dan kaum yang fasik itu." Allah pun memutuskan bahwa negeri itu tidak akan mereka masuki selama 40 tahun. Mereka akan tersesat berkelana di padang pasir selama masa itu. Maka dimulailah masa pengembaraan panjang Bani Israel di padang Tih, tanpa rumah, tanpa negeri, dan tanpa arah. Sebuah hukuman atas kelemahan iman dan ketidaktaatan mereka. Selama 40 tahun di padang pasir, Musa terus membimbing dan menasihati kaumnya. Ia mengajarkan mereka untuk sabar, bersyukur, dan memperbaiki diri. Meskipun begitu, Bani Israel tetap sering berbuat salah. Mereka berkali-kali menentang Musa, mempertanyakan perintah Allah, dan bahkan terkadang meragukan kepemimpinannya. Namun Musa tidak pernah menyerah. Ia tahu, tugasnya bukan membuat semua orang taat, tetapi menyampaikan risalah dengan sabar dan tulus. Suatu ketika, Allah memerintahkan Musa untuk meminta air bagi kaumnya. Musa memukulkan tongkatnya ke batu, dan dari batu itu memancar 12 mata air, satu untuk setiap suku Bani Israel. Mereka pun minum dan bersyukur. Namun tak lama kemudian, mereka kembali berselisih dan mengeluh. Sekali lagi Musa menegur mereka dengan sabar. "Wahai kaumku, mengapa kalian terus menguji kesabaran Tuhan kalian? Bukankah Dia telah menyelamatkan kalian berkali-kali?" Waktu terus berjalan. Musa sudah menua. Ia terus memimpin kaumnya hingga tiba waktu yang ditentukan oleh Allah. Nabi Musa wafat di usia tua di suatu tempat di padang pasir dekat Tanah Suci, namun tidak sempat memasukinya. Ia meninggal dalam keadaan ridho setelah menunaikan amanah kerasulan dengan setia. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih bahwa ketika beliau melakukan Isra Miraj, beliau melihat Nabi Musa berdiri di kuburnya sedang sholat. Itulah bukti bahwa jiwa para nabi tetap hidup di sisi Allah dalam kemuliaan. Kisah Nabi Musa adalah kisah perjuangan panjang seorang hamba Allah yang teguh menghadapi kekuasaan, kesombongan, dan kebodohan manusia. Ia melawan Fir'aun dengan keberanian, membimbing kaumnya dengan kesabaran, dan selalu kembali kepada Allah dalam setiap ujian. Dari Musa, kita belajar bahwa mukjizat terbesar bukanlah tongkat yang berubah menjadi ular atau laut yang terbelah, tapi iman yang tak tergoyahkan meski dunia menentang. Musa mengajarkan kita untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah, meski perjalanan terasa berat dan panjang. Ia mengajarkan arti kepemimpinan sejati, bukan tentang kekuasaan, tapi tentang kesetiaan kepada kebenaran. Dan kisahnya menjadi bukti nyata bahwa siapapun yang berpegang teguh pada keimanan pasti akan ditolong oleh Allah, meski di depan matanya tampak laut yang tak mungkin diseberangi. Jangan pernah merasa sendirian, karena Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang berpegang teguh kepadanya. Seperti Musa, kita mungkin tidak melihat pertolongan itu datang sekarang, tapi yakinlah ia sedang berjalan ke arah kita. Dan ketika hari itu tiba, kita akan mengerti bahwa setiap tangisan, setiap sabar, setiap doa yang pernah terucap, tak pernah sia-sia di sisi Allah.